Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penilaian tekstur lemak kakao hasil pengepresan pada 3 waktu roasting. Saya akan menjelaskan di bagian panelis dan menjabarkan hasil rata-rata, total panelis dan hasil rata-ratanya. Kemudian dari caranya ini ada panelis. Panelis itu didapatkan dari 1 hingga 20 dan kemudian dari rata pengulangan R1, R2 dan R3. Kemudian pengulangan itu didapatkan hasil yang setara dengan yang sudah dilakukan, yaitu dari 5 kali 5 dan mendapatkan hasil 70. Kemudian begitu juga dengan R2 dan juga R3-nya. Y1 untuk membuat total panelis itu perhitungan Y1 itu didapatkan dari jumlah dari R1 hingga R3. Begitupun dengan hasil jumlahan yang hingga dari panelis 1 hingga panelis 20. Begitu penjumlahan dari panelis 20 itu 170. Kemudian sigma Y2 itu mendapatkan hasil dari hasil sisa yang memang. Kemudian dengan Y38, kemudian dari Y2 itu dijumlahkan dari hasil total keseluruhan dibagi dari Y1, didapatkanlah hasil Y dipangkatkan 2 tersebut pun ke selanjutnya. Kemudian dari Y1 ini itu dihitung dari hasil dari R1, penjumlahan dari total dari panelis 1 hingga panelis 20. Nah, 287 ini dapat dari mana? 287 ini dari penjumlahan dipangkatkan 2 dari R1 dari jumlah panelis 1 hingga panelis. Jadi 5 dipangkatkan 2, 5 3 pangkatkan 2, dapatlah dari hasil Y2 tersebut. Kemudian dari YJ2 ini didapatkan dari hasil 70 Y1, yaitu penjumlahan dari seluruh total. Kemudian hasil rata-rata itu didapatkan dari keseluruhan dari Y1 itu mendapatkan hasil penjumlahan dari rata-rata dari panelis 1 hingga 20. Penjumlahan dari R1, R2, R3 itu dapatkan hasil rata-rata 3,5, 2,75 dan 2,25. Dari total panelis keseluruhan. Begitulah cara pembuatan penjumlahan dan cara melakukan perhitungan dari total panelis hingga total sampel dan rata-ratanya. Terima kasih. Oke, lanjut, yaitu mencari nilai faktor koreksi, jumlah kuadrat total, JK perlakuan, JK panelis, dan JK galat. Untuk faktor koreksi, yaitu grand total kuadrat dibagi jumlah kelompok dikali jumlah perlakuan. Grand total didapat dari total panelis YI, yaitu 170 dibagi 20 dikali 3, yaitu 481,6667. Jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat dikurang faktor koreksi, yaitu jumlah kuadratnya didapat dari sigma I Y kuadrat IJ, yaitu 574 dikurang 480,6667, yaitu 92,333. Jika perlakuan sama dengan JK total dibagi jumlah kelompok dikurang faktor koreksi. JK totalnya yaitu 70 pangkat 2 ditambah 55 pangkat 2 ditambah 45 pangkat 2 dikurang 481,6667 dibagi 20, yaitu 15,8333. JK panelis dibagi replikasi, yaitu JK panelisnya 10 pangkat 2 sampai 11 pangkat 2 dikurang faktor koreksi dibagi 3, 25,000. JK galat sama dengan JK total dikurang JK perlakuan dikurang JK kelompok. JK total 92,33333 dikurang 15,83333 dikurang 25 sama dengan 51,50. Tabel sidik ragam tingkat, ada sumber ragam, itu perlakuan, replikasi, galat. Kemudian total dari 3 sumber ragam tadi. Derajat bebasnya perlakuannya itu ada 2, replikasinya ada, panelisnya ada 20 dikurang 1, galatnya itu hasil dari
perlakuan dikali replikasi, hasilnya 38. Kemudian totalnya itu dari perlakuan replikasi galat mendapat hasil jadi 59. JK-nya itu perlakuannya dengan rumus plus M18 mendapat hasil 15,83. Replikasinya plus N23 mendapat hasil 25,00. Galat mendapat hasil dengan rumus plus N28 mendapatkan hasil 51,50. Totalnya itu perlakuan JK ditambah replikasi ditambah galat JK menjadi 92,33. KT-nya itu perlakuan dari JK perlakuan dibagi JK replikasi mendapatkan hasil 7,92. Kemudian KT replikasi yaitu dari JK replikasi dibagi DB replikasi mendapatkan hasil 1,32. Kemudian KT galat dari JK galat dibagi DB galat mendapatkan hasil 1,36. Kemudian dengan total dari JK perlakuan dibagi DB perlakuan mendapatkan hasil 1,56. Kemudian F hitungnya dari KT perlakuan dibagi KT replikasi mendapatkan hasil F hitungnya 6,017. Kemudian F tabel 5%-nya mendapatkan hasil 3,23. Kemudian F tabel 1%-nya mendapatkan hasil 5,18. Oke, selanjutnya sebelum melanjutkan ke uji danken, kita harus membuat tabel sidik ragam tingkat terlebih dahulu. Tabel sidik ragam tingkatnya sama seperti tabel sebelumnya. Untuk DB, JK, KT tetap sama, tapi kita menambahkan untuk F hitung dan F tabel. Untuk F hitung yang pertama itu didapat dari KT replikasi dibagi dengan KT galat sehingga mendapatkan hasil 0,97. Kemudian F hitung yang kedua didapat dari KT perlakuan dibagi dengan KT galat sehingga didapatkan hasil 5,84. Kemudian untuk F tabel yang pertama didapat dari rumus fin V dalam kurung 0,05,19 didapat dari DB replikasi, 20 didapat dari jumlah panelis sehingga mendapatkan hasil 1,87. Untuk F tabel yang kedua didapat dengan menggunakan rumus fin V dalam kurung 0,05,2 didapat dari DB perlakuan, 20 didapat dari jumlah panelis sehingga mendapatkan hasil 3,24. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji danken. Sebelum kita melanjutkan uji danken, kita harus mencari dulu nilai SX. Jadi nilai SX ini didapati dari KT galat dibagi dengan replikasi dan menghasilkan 0,260. Setelah itu kita lanjutkan dengan tabel SSR dan LSR. Di sini nilai P itu didapati dari data perlakuan. Di sini data perlakuannya yaitu 3 dan di tabel danken itu dimulai dari 2. Makanya di sini kita tidak mulai dari 1 tapi mulainya dari 2. Lalu nilai SSR itu didapati dari tabel danken. Tabel danken bisa dilihat dari nilai JK galat yaitu 51 dan bisa dilihat di tabel danken. Lalu kita mencari nilai LSR. Nilai LSR ini didapati dari nilai SX dikalikan dengan SSR dan mendapatkan nilai LSR. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan uji DMRT-nya. Di sini
kita tuliskan dengan perlakuannya, yaitu R3, R2, dan R1. Nilai R3, R2, dan R1 ini didapati dari hasil rata-rata tabel data tadi. Dan kita urutkan dari mulai terkecil. R3 itu dari nilai terkecil, yaitu 2,25, R2 2,75, dan R1 3,5. Lalu nilai 0,5 itu didapati dari hasil R2 dikurangi dengan R3. Lalu 0,75 itu didapati dari hasil 3,5 dikurangi dengan 2,75. Dan 1,25 ini didapati dari hasil R1 dikurangi dengan R3. Setelah itu, kita lanjutkan dengan tabel pemberian simbol. Di sini kita urutkan menjadi R1, R2, dan R3. R1 yaitu 3,5, dan R2 yaitu 2,75, dan R3 2,25. Di R1 kita berikan simbol A. Kenapa simbol A? Jadi cara melihatnya yaitu nilai R2 apakah berbeda dengan nilai R1. Di sini nilai R1 yaitu 3,5 dan nilai R2 itu adalah 2,75. Yang artinya berarti nilai R1 dan R2 ini tidak sama atau berbeda jauh. Maka di sini di R1 kita tulis simbolnya A. Lalu di R2 ini kita lihat dengan R3 apakah nilai R2 dan R3 ini berbeda jauh atau mendekati atau bahkan sama. Dan di sini bisa kita lihat nilai R2 dan nilai R2 yaitu 2,75 dan nilai R3 yaitu 2,5. Yang artinya nilai R2 dan R3 ini mendekati. Maka di sini kita tulis hasilnya yaitu BC. Kita berikan simbol BC. Lalu selanjutnya di sini kita lihat di nilai R3 dan R1. Nilai R3 dan R1 apakah berbeda jauh atau tidak? Dan bisa dilihat di sini nilai R3 yaitu 2,25 dan nilai R1 yaitu 3,5. Berarti kita memberikan simbol di R3 yaitu C, karena kan R3 itu berbeda jauh dengan R1. Lalu lanjut di kesimpulan, R3 tidak sama dengan R2 dikarenakan nilainya mendekati. Lalu R1 itu tidak sama dengan R2 dikarenakan nilainya jauh. Lalu R1 tidak sama dengan R3 dikarenakan nilainya jauh. Jadi dapat disimpulkan bahwa R3 dan R2 itu tidak berbeda, R1 dan R2 itu berbeda, R1 dan R3 itu berbeda. Sekian, terima kasih.